Ya, Saudara, pada hari Jumat pekan lalu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam eksepsinya mengklaim dapat ancaman akan ditetapkan sebagai tersangka jika PDI Perjuangan memecat Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasto bilang ancaman tersebut disampaikan melalui utusan yang mengaku sebagai pejabat negara. Hasto mengklaim ancaman ia jadi tersangka jika memecat Jokowi dari PDI Perjuangan karena pihak penguasa terusik atas sikap kritisnya. Tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Dan untuk memantau bagaimana perkembangan terkini sidang kasus suap dengan terdakwa Hasto Kristianto, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Claudia Carla, dan juga juru kamera Bodia Vimala di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selamat pagi, Carla. Carla, jadi jam berapa tepatnya sidang akan dimulai dan agendanya? Benar, apakah akan membacakan tanggapan dari JPU atas eksepsi Hasto, Carla? Ya, di sidang juga saudara, sidang lanjutan terkait dengan dugaan suap pergantian terwaktu Harun Masiku dan juga perintangan penyidikan yang didakwakan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini tadi mulai sekitar pukul jam 9:05 dan dari pantauan kami memang tadi sekitar pukul 8 sudah mulai berdatangan baik dari simpatisan Hasto Kristianto, kemudian juga sudah ada satuan tugas dari PDIP yang berjaga di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Dan kemudian tadi JPU juga sudah memberikan tanggapan awal, menyampaikan pada awal-awal persidangan yang telah mulai pada pukul 9:05 tadi pagi. Ini ia menyatakan bahwa hanya akan memberikan tanggapan terhadap poin-poin yang menurut JPU ini relevan terkait dengan pokok perkara. Di antaranya tadi telah disebutkan yang pertama adalah terkait dengan nota eksepsi yang mengatakan bahwa mendaur ulang keputusan hukum yang bersifat tetap, yang ini terkait dengan anggapan dari pihak Hasto Kristianto yang kemudian menyatakan bahwa memang ini hal yang sudah inkrah kemudian dikasuskan kembali. Demikian. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan surat dakwaan yang dianggap tidak cermat dan juga ada manipulasi di dalamnya. Lalu kemudian juga tidak ada unsur kerugian negara sehingga tidak ada kewajiban dari pihak KPK ini untuk kemudian menindak terkait atau mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tadi dari pantauan kami, untuk saat ini yang sudah hadir di sidang terkait dengan dugaan pergantian terwaktu ini, ada kuasa hukum dari Hasto Kristianto yaitu Roni Talapesi, kemudian juga ada Magdir Ismail, kemudian juga ada Febri Diansyah yang sudah masuk ke ruang sidang sekitar pukul 9:05 dan juga pihak JPU sudah sebelumnya datang pada pukul sekitar 9:10. Dan tentunya apabila ditanyakan terkait apa yang akan diberikan atau ditanggapi oleh pihak JPU terkait dengan eksepsi dari Hasto Kristianto ini, tentunya tidak akan jauh dari hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi yang telah disampaikan Hasto Kristianto pada tanggal 21 Maret lalu. Di antaranya yang telah disampaikan adalah terkait keberatan atas dakwaan tindakan perintangan penyidikan yang didakwakan kepada Hasto Kristianto, kemudian dugaan suap kepada Harun Masiku yang dianggap oleh pihak Hasto Kristianto ini memang tidak ada jejak-jejak dari Hasto Kristianto yang melakukan suap kepada Harun Masiku. Demikian, Adisti. Kita akan pantau bagaimana perkembangan terkini dari sidang dengan terdakwa Hasto Kristianto yang agendanya hari ini adalah mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi Hasto Kristianto pada pekan lalu. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Claudia Carla melaporkan, dan juga juru kamera ada Bodia Vimala langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Terima kasih.